Halo movie lover, jumpa lagi dengan My Movie, channel alur cerita film yang seru dan selalu ada hal menarik yang bisa dipetik dari sebuah film. Bagaimana kabarmu? Sehat kan? Kali ini ada sebuah film tentang balas dendam. Orang yang balas dendam biasanya karena sakit hati, tapi orang yang disakiti sangat lemah, sampai-sampai dia tidak sanggup balas dendam. Apakah ia akan terus melanjutkan keinginannya? Penasaran kan? Tonton terus alur ceritanya. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Kisah dimulai saat seorang pemuda bernama Jang Do Hyun yang baru berhasil meraih juara MMA untuk ketiga kalinya mendapati ibu dan adik perempuannya tewas di rumah dibunuh perampok, padahal mereka sedang mempersiapkan pesta penyambutan atas kemenangannya. Perampok yang ternyata masih ada di dalam rumah Do Hyun lalu dihajar hingga tewas. Karena peristiwa itu, Do Hyun dipenjara. Sementara itu di tempat lain ada seorang siswa yang bernama Cha Wo-sul yang sedang berusaha meneruskan kuliah. Kaget ketika di kelasnya kedatangan siswa baru yang bernama Bae Sok-chan yang dikenal sebagai petinju profesional. Wo-sul ketakutan karena dia sudah mengenal Sok-chan sejak bangku SMP dan tanpa alasan apapun Sok-chan sering membuli dan menghajarnya. Dan benar saja, Sok-chan mendatangi Wo-sul dan mulai menghajarnya. Teman perempuan yang duduk sebangku dengannya berusaha membelanya, tapi dia malah kena tampar berkali-kali. Wo-sul yang marah dan kesakitan mengambil sebuah pulpen dan mengacungkan pada Sok-chan dengan gemetar. Namun Sok-chan malah menantang untuk menusukkan pulpen itu kepadanya. Karena tak tahan lagi, Wo-sul menusukkan pulpen itu ke mata Sok-chan. Akibatnya, Wo-sul didakwa dengan percobaan pembunuhan. Di pengadilan dia tidak membela diri dan masuk penjara. Dalam perjalanan naik bus menuju penjara, dia duduk bersebelahan dengan Do Hyun. Dari sinilah pertemanan mereka dimulai. Wo-sul memulai kehidupan baru di penjara. Ia menemukan teman baru yang bernama An Hyun Min, kita panggil saja Yumin, yang seorang pencuri. Sementara itu di penjara, ia masuk kelompok pemeliharaan yang diketuai Jung Sang Hyuk yang mantan atlet judo nasional. Panggil saja Jung ya. Kemudian juga ada Han Song Yung yang suka buat kekacauan, yang merupakan ketua kelompok toko roti. Kita panggil saja Han. Dan ketua kelompok pemahat kayu yang bernama Lee Won Jun. Kita panggil saja Wowon, yang infonya tubuhnya terbuat dari besi alias tahan pukul. Sementara Do Hyun disegani karena titel juaranya. Suatu hari mereka bermain sepak bola. Wo-sul dan Yumin dan teman-temannya dari tim pemeliharaan jadi penonton. Tapi kemudian Yumin dan Wo-sul ditunjuk jadi pemain pengganti ketika ada pemain yang jatuh. Yumin jadi timnya Wowon dan Wo-sul jadi timnya Han. Han marah kepada Wo-sul karena tidak bisa menghalangi Wowon. Han menyuruh Wo-sul menendang bola. Tapi tanpa disengaja Wo-sul menendang alat vital Wowon. Aduh, bisa pingsan nih. Wowon marah dan mulai menyeret Wo-sul untuk dihajar. Saat itulah dia berpapasan dengan Do Hyun. Dibayang-bayangi trauma akibat dihajar Sok-chan, Wo-sul lari mengejar Do Hyun untuk meminta pertolongan.
Do Hyun segera menghampiri Won, dan apa yang terjadi? Won jatuh hanya dengan 1 kali pukulan. Wah, semuanya jadi makin ngeri sama Do Hyun ya. Ketakutan Wosul tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari dia didatangi Sok Chan yang mengatakan akan menunggunya di luar penjara untuk menyelesaikan masalah dan menghabisinya. Won masih terus mengancam Wosul. Suatu hari Wosul melihat Do Hyun sedang berlatih. Ia mulai memohon kepada Do Hyun untuk mengajarinya. Akan tetapi Do Hyun menolak bila motifnya balas dendam. Wosul bilang dia hanya ingin jadi kuat supaya tidak mudah ditindas. Akhirnya Do Hyun bersedia mengajari Wosul. Awalnya dia disuruh berlari sampai 100 kali. Wosul kemudian berlari memutari lapangan dan teringat semua peristiwa yang menimpa dirinya. Ia berlari walau dalam keadaan lemas dan diperingatkan Do Hyun untuk berhenti. Tetapi Wosul terus berlari sampai hampir pingsan. Do Hyun yang ternyata juga disegani oleh kepala penjara meminta supaya Wosul dijadikan satu kamar dengannya. Dan akhirnya dimulailah latihan yang keras. Do Hyun sempat putus asa karena Wosul sangat lemah. Tetapi dia mulai melihat kalau Wosul adalah orang yang tidak mudah putus asa. Maka ia terus melatih Wosul dengan teknik pukulan yang bisa melumpuhkan lawan.
Sementara itu di luar penjara, Sokchan bertemu dengan geng penjahat. Dia menarik perhatian ketua geng dan merekrutnya jadi anak buahnya. Ia pun semakin kuat karena ketua geng juga mengajarinya cara berkelahi. Dia kemudian menjadi tangan kanan ketua geng penjahat yang suka memukul dengan brutal. Yumin memberitahu Wosul kalau Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Hal ini membuat Wosul terkejut dan tidak fokus saat Do-hyun melatihnya. Do-hyun mengatakan bahwa ia tidak akan merawat Wosul selamanya. Saat hendak mulai berlatih lagi, ia melihat sahabatnya Yumin diseret oleh teman satu sel Wowon. Mereka memukuli Yumin karena tidak berhasil menyuruh Wosul untuk memenuhi tantangan Wowon. Sejurus kemudian Wosul datang membela Yumin. Kemudian ia bersedia datang ke tempat Wowon. Ia meminta maaf kepada Wowon karena memukul temannya. Tapi permintaan maafnya malah menyebabkan perkelahian. Karena sejak awal Wowon memang ingin melawan Wosul. Perkelahian pun tak bisa dihindari guys. Awalnya Wosul merasa kewalahan. Tetapi kemudian keadaan mulai berbalik dan Wowon pun tumbang. Wosul terus memukuli Wowon, tapi dihentikan oleh Do-hyun. Han menertawakan Wowon atas kekalahannya. Do-hyun kemudian memberikan makanan yang banyak kepada Wosul karena melihat dia babak belur melawan Wowon. Tapi kemudian dia juga langsung melatih teknik pukulan Wosul. Do-hyun sangat puas dengan perkembangan Wosul yang lebih baik dari yang diharapkan. Dia menyatakan kelas telah selesai. Sebelum pindah ke penjara dewasa, Do-hyun berkata bahwa Wosul seperti ikan hiu. Ikan hiu itu tidak punya gelembung renang, sehingga ia harus terus bergerak agar tidak mati. Wosul seperti itu. Do-hyun berpesan agar Wosul jangan pernah berhenti. Kabar kehebatan Wosul mengalahkan Wowon sudah tersebar. Han juga penasaran ingin melawan Wosul. Wosul menolak, tapi akhirnya dia sepakat karena kalau Wosul menang, Han berjanji tidak melakukan perundungan atau pembulian terhadap tahanan lainnya. Hari pertarungan antara Wosul dan Han tiba, tapi Wosul tidak juga datang. Chung, ketua kelompok pemeliharaan, ingin mereka damai, tapi tentu saja ditolak oleh Han.
Ternyata ada tamu yang berkunjung, yaitu Sokchan. Sokchan sudah mengetahui dari anggota geng lain bahwa Wosul semakin kuat. Sokchan mengatakan bahwa ia akan menunggu Wosul di luar penjara. Tak lama kemudian Wosul datang dan Han langsung menyerang. Dan seperti biasanya Wosul selalu kalah di awal. Tapi seperti ikan hiu, ia terus bangkit, bergerak dan melawan. Pada detik terakhir, ia mencekik Han dan memaksa Han untuk mematuhi janjinya tidak membuli tahanan lain. Akhirnya dengan kesakitan, Han setuju. Dan sejurus kemudian, para penjaga pun datang membubarkan mereka. Sejak saat itu, situasi penjara pun damai dan mereka menjadi teman baik. Wosul akhirnya dibebaskan. Dia mengenang kembali masa-masa di penjara bersama Do Hyun. Lalu dia melangkah keluar penjara. Baru berjalan beberapa langkah dia disambut oleh Sokchan. Sokchan langsung menantangnya berkelahi.
Wosul bertanya kenapa Sokchan sangat membencinya padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sokchan hanya menjawab bahwa mereka harus menyelesaikan semuanya. Maka perkelahian pun terjadi. Saat Wosul terjatuh karena pukulan Sokchan yang bertubi-tubi, dia teringat kata-kata Do-hyun bahwa dia adalah ikan hiu. Dia harus tetap bergerak agar tidak mati. Maka Wosul pun bangkit lagi melawan Sokchan. Di tengah perkelahian, Sokchan mengatakan bahwa keberadaan Wosul adalah suatu kesalahan. Dan bagaimana akhirnya? Kita lihat bersama ya. Wosul berhasil mengalahkan Sokchan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, di antara kamu mungkin ada yang ditakdirkan menjadi orang yang kuat, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Tetapi itu bukan alasan untuk menindas seseorang. Penindasan menimbulkan sakit hati dan akan berujung ke balas dendam. Dan seterusnya itu akan menjadi lingkaran setan dalam hidup kita. Jadi daripada membuang energi untuk menindas, gunakan kelebihanmu untuk membantu orang yang lemah. Yang kedua, buat kamu yang merasa lemah, jangan pernah putus asa untuk terus belajar dan berjuang. Sampai jumpa di next story. Jangan lupa jadikan hidupmu berwarna dan bermakna.